Menyantap makanan mewah dari daftar menu terbaik di sebuah restoran sungguh adalah pengalaman makan yang sangat menyenangkan. Namun, bagaimana jika menu dari makanan yang akan disajikan adalah manusia itu sendiri? Hai kawan, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film ini berjudul Menu yang dirilis tahun 2022. Dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang yang hendak menaiki sebuah perahu untuk menuju suatu restoran bernama Hawthorne di sebuah pulau terpencil. Pengunjung yang hadir berjumlah kurang lebih 12 orang dan mereka adalah orang-orang yang mampu membayar mahal untuk pengalaman makan tersebut. Salah satunya adalah seorang kritikus makanan, juga seorang artis senior, sepasang suami istri, 3 sekawan dalam suatu perusahaan, dan entah apakah mereka sepasang kekasih atau bukan, yaitu Margot dan Tyler. Sejak awal, Tyler telah meminta Margot untuk tidak mengacaukan pengalaman makan berkesan mereka nanti malam dengan menghisap rokok. Tyler terlihat sangat antusias dengan perjalanan tersebut. Ia tampak sangat menyukai makanan, terlebih yang disajikan oleh sang koki bernama Julian Slowik. Di kapal, mereka dihidangkan sebuah tiram. Tyler bahkan mampu menjelaskan detail makanan tersebut dan bagaimana tekstur yang ia rasakan terhadap makanan tersebut. Terlihat bahwa Tyler sangat fanatik dengan makanan. Namun tidak begitu dengan Margot. Yang ia tahu itu hanyalah sebuah makanan yang enak, atau bahkan baginya mungkin lebih enak jika tanpa campuran apapun di atasnya, seperti sebuah makanan sederhana lainnya yang biasa ia makan. Kapal pun tiba di sebuah pulau. Mereka disambut dengan banyak penjaga dan didata oleh seorang wanita yang bekerja di restoran bernama Elsa. Namun, ada yang aneh ketika mendata Tyler dan Margot. Ternyata seharusnya Tyler datang bersama wanita lain, bukan Margot. Pelayan wanita tersebut lalu mengajak para tamu restoran untuk melakukan tur pulau. Ia membawa para tamu berkeliling sambil menjelaskan tempat-tempat dan lokasi-lokasi di pulau tersebut. Salah satunya tempat pengasapan daging dan mes para koki. Sementara kediaman Sep tidak boleh tersentuh sama sekali. Hingga akhirnya sampailah mereka pada bangunan restoran, tempat di mana mereka akan menikmati makan malam istimewa mereka. Di dalam restoran, tempat duduk mereka telah diatur sedemikian rupa. Di sana juga terdapat seorang wanita paruh baya yang merupakan ibu dari Sep Julian. Tyler semakin terlihat antusias. Ia bahkan mengajak Margot mendekati koki untuk menjelaskan tentang bahan masakan tersebut. Namun ketika Sep Julian tiba, ia justru melihat dengan tatapan aneh kepada Margot. Hidangan pembuka pun berlayar di atas meja para tamu. Sebuah makanan yang diberi nama acar timun yang dihias dengan sangat indah. Semua tamu yang hadir tak absen untuk berkomentar terhadap rasa yang disajikan sang koki. Namun tidak begitu dengan Margot. Ia tidak terlalu terpukau dengan makanan di hadapannya. Tiba-tiba tepukan tangan Sep Julian menyentakkan seluruh tamu. Ia pun membuka perkenalan dirinya serta menjelaskan secara dalam makna dari menu yang ia buat selanjutnya. Setiap detail menu ia berikan kesan mendalam tentang alam yang menghadirkan bahan makanan tersebut, namun kehadirannya tidak pernah dihargai. Dan sebuah makanan yang diberi judul pulau pun disajikan. Lagi-lagi makanan tersebut tak lepas dari komentar sang kritikus. Menu kedua pun mulai dijelaskan oleh Sep Julian. Ia menceritakan panjang lebar tentang asal-usul roti. Namun kali ini ia mulai menyajikan sesuatu yang aneh, di mana ia tidak menyajikan roti sama sekali. Menu tersebut diberi nama roti tanpa roti, di mana hanya disajikan berbagai selai yang selalu mendampingi roti saat ia disajikan. Para tamu restoran sedikit demi sedikit mulai merasa aneh, bahkan kesal.
Bahkan ketiga pria yang mengaku bekerja dengan pria bernama Doug Ferrick, pria yang dikatakan pemilik restoran tersebut. Sebab meskipun berulang kali ketiga pria meminta roti, pelayan wanita bernama Elsa tak mau memberikannya. Ia justru membisikkan kata-kata yang terdengar seperti ancaman. Namun sebagian lain menganggap bahwa hal tersebut adalah konsep dari restoran tersebut. Hidangan selanjutnya dipersiapkan. Koki kembali menjelaskan bahwa hidangan tersebut adalah taco yang berisi kenangan, di mana ia menceritakan kenangan pahitnya saat menusuk paha sang ayah yang mabuk dan menyerang ibunya dengan pisau dapur. Sementara itu, taco-taco yang disajikan pada para tamu ternyata juga menyimpan kenangan rahasia, di mana semua tortilla memiliki gambar yang akan memuak takbir para tamu. Pada tortilla milik kritikus makanan, bergambar restoran-restoran yang pernah mereka kunjungi dan kritik sampai restoran tersebut bangkrut. Pada tortilla milik pasangan suami istri lansia, berisi foto-foto perjalanan hidup ulang tahun pernikahan mereka. Namun, terdapat sebuah foto sang pria bersama wanita lain yang terlihat mirip Margot. Pada tortilla milik tiga pria, terdapat gambar bukti-bukti keuangan yang mereka palsukan. Pada tortilla milik artis senior, terdapat gambar poster film yang saat muda pernah ia perankan. Sementara pada Tyler, terdapat gambar wajah Tyler saat menikmati makanan di restoran tersebut. Margot yang menyaksikan hal tersebut semakin merasakan keanehan. Ia pun jengkel pada Tyler yang tampak hanya berfokus pada makanan yang masuk ke mulutnya. Ia bahkan terlihat memperlakukan Margot tidak sopan hanya karena dia yang membayar semua biaya tersebut. Margot yang pergi ke kamar mandi melihat seorang pelayan membawa sayap di luar restoran. Namun yang lebih anehnya, di kamar mandi ia disusul oleh Julian sang chef yang menanyakan kenapa Margot tidak memakan hidangan yang Julian sajikan. Bahkan menanyakan siapa nama asli Margot yang sebenarnya. Sebab sang chef yakin bahwa Margot tidak seharusnya berada di sini. Margot bukanlah bagian dari rencananya. Dan ternyata yang selanjutnya terjadi lebih aneh lagi. Sebelum hidangan disajikan, para pelayan menyiapkan sebuah terpal putih berhiaskan bunga di lantai, di mana chef memanggil seorang andalannya bernama Jeremy. Chef Julian pun menceritakan betapa hebatnya Jeremy, di mana menu selanjutnya diciptakan oleh Jeremy dan diberi nama kekacauan. Dan benar saja, tak berselang lama, Jeremy lalu menembakkan dirinya hingga tewas di hadapan para tamu restoran. Semua pengunjung ketakutan. Namun chef dan para koki justru tenang, seperti sudah mengetahui hal yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tetap menghidangkan makanan dan memaksa para tamu untuk memakannya meski dalam keadaan ketakutan. Suami istri lansia yang berusaha pergi dari tempat tersebut juga mendapatkan perlakuan menyeramkan, di mana jari manisnya dipotong di hadapan semua tamu. Dalam ketakutan dan kegaduhan yang terjadi, Tyler justru masih tenang dengan makanannya. Julian kemudian memanggil Margot dan menjelaskan bahwa semua yang terjadi di sini telah direncanakan, bahwa semua orang yang ada saat itu akan mati sebagai bagian dari menu. Namun Margot sesungguhnya tidak ada di menu. Ia pun meminta Margot memilih menjadi pengunjung atau bagian dari tim kokinya dengan beberapa waktu untuk memilih. Julian juga menjelaskan kepada para tamu bahwa semua ini adalah imbas dari perlakuan mereka terhadap makanan, terhadap usaha koki dan chef yang susah payah menyajikan makanan namun tak pernah benar-benar dihargai. Ketiga pria kemudian mengancam Julian dengan akan melaporkan Julian pada Doug Ferrick, sang pemilik restoran. Namun, di luar kaca restoran, mereka dapat melihat laut dengan Doug Ferrick bersayap yang perlahan-lahan ditenggelamkan Julian ke laut dalam keheningan. Waktu bagi Margot untuk memilih pun habis.
Akhirnya ia mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari Julian, yang mana ternyata Margot hanyalah orang sewaan Tyler untuk menggantikan wanita yang tidak bisa hadir. Hidangan selanjutnya membawa mereka menuju luar gedung restoran, di mana seorang koki wanita bernama Catherine menjelaskan hidangan menu selanjutnya yang diberi nama kebodohan manusia. Ia kemudian menusuk koki yang ia ceritakan pernah mengajaknya tidur bersama, namun ia menolaknya. Kemudian, koki mengizinkan para tamu laki-laki untuk melarikan diri dengan waktu 45 detik sebelum penjaga mengejar mereka. Sementara itu, para tamu wanita dipersilahkan untuk menikmati hidangan lezat di dalam restoran. Sampai ketika semua tamu lelaki yang ternyata tertangkap kembali. Kala itu, Chef Julian mendatangi Tyler. Ia menanyakan kepada Tyler isi pesan yang pernah ia sampaikan, bahwa di tempat ini ia akan mendapatkan hidangan istimewa di mana semua orang akan mati. Tyler rupanya sudah mengetahui hal itu dari awal, sebab ia memang sangat terobsesi dengan Chef Julian. Dan hari ini seharusnya ia mengajak teman kencannya yang memang juga dalam target kegiatan tersebut. Namun karena putus, ia justru menyewa Margot untuk menggantikannya. Sebab ia takut jika ia datang sendiri, restoran dan Chef Julian tidak akan menerimanya. Dan itu membuat Margot harus turut mati bersama mereka, padahal Margot tidak bersalah. Sementara itu, Chef Julian mengajak Tyler untuk menjadi koki. Melihat Tyler yang seolah-olah sangat tahu tentang makanan dan bahan-bahan masakan, ia meminta Tyler memasak. Namun, Tyler tak dapat memasak. Ia hanya tahu cara makan dan mengomentari rasa makanan yang dibuat orang lain. Bahkan, masakan Tyler diberi nama omong kosong oleh Chef Julian. Kemudian Chef Julian meminta Tyler untuk melakukan sesuatu, yaitu bunuh diri. Lalu Chef Julian meminta Margot yang telah menjadi bagian dari mereka mengambil sebuah tong di rumah pengasapan. Namun saat itu Margot justru pergi ke kediaman Julian. Ia mendapatkan serangan dari Elsa, sang pelayan wanita yang cemburu karena Julian memilihnya. Namun Margot berhasil melumpuhkan Elsa. Margot juga menemukan ruangan rahasia milik Julian yang berisi foto dan artikel tentang kehebatan Julian menjadi koki yang ditulis oleh seorang kritikus. Ada juga foto Julian muda yang tampak bahagia saat menjadi koki di kedai kecil yang menjual hamburger. Margot pun kembali ke restoran dan melemparkan tong yang diminta Julian. Tak berselang lama, sebuah perahu yang ternyata dihubungi Margot saat berada di ruang rahasia Julian tiba. Julian pun bersiap dan menutupi bekas-bekas kekerasan yang terjadi. Seorang petugas datang, mereka pun tampak hening. Namun alih-alih terselamatkan, petugas tersebut justru bagian dari menu yang telah dirancang oleh Julian. Saat itu Margot menepuk tangan mencari perhatian Julian dan seluruh koki. Ia lalu mengatakan kata-kata yang menyentuh Julian bahwa selama dia berada di tempat itu, ia sama sekali tidak merasakan makanan semenyenangkan yang seharusnya ia dapatkan. Ia justru masih merasa lapar atas semua menu yang disajikan. Margot lantas meminta Julian membuatkannya burger keju. Burger keju biasa yang dibuat dengan cinta dan sederhana dengan kentang goreng yang harganya murah dan mampu untuk ia beli. Wajah Julian seketika berubah selama memasak burger keju tersebut. Ia dipenuhi dengan senyum, mungkin karena ingatan masa mudanya yang menyenangkan saat menjadi koki di kedai hamburger. Margot memuji burger keju tersebut saat memakannya. Ia juga mengatakan bahwa tidak bisa memakan semuanya dan ingin membawa sisanya pulang, yang berarti Margot ingin dibebaskan. Dan benar saja, Julian bahkan membungkus burger tersebut dan memberikan kantong hadiah untuk Margot. Setelah membayar harga burger, Margot melangkah keluar gedung restoran tanpa seorang penjaga pun yang menahannya. Semua pengunjung pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya merelakannya.
Hidangan terakhir pun dipersiapkan oleh Chef Julian dan seluruh koki. Di lantai restoran dibaluri saus dan perlengkapan sajian lainnya. Para tamu juga didandani dengan pakaian marshmallow dan topi coklat. Ini adalah hidangan penutup yang disajikan sebagai mahakarya terbaik Chef Julian. Di tengah tamu, Chef Julian telah bersiap melemparkan bara api di atas bubuk mesiu dan siap membakar mereka semua menjadi sajian penutup terbaik dari restoran. Di atas kapal yang telah berlayar, Margot menyantap sisa burger kejunya sambil melihat pertunjukan sajian dari restoran yang terbakar. Demikianlah alur cerita dari film Menu. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.